Budaya Sokiotu. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu renungan yang dapat saya berikan bahwasanya dalam segala aspek kehidupan kita sebenarnya tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang diciptakan oleh perbuatan jasmani kita, oleh ucapan kita, dan oleh pikiran kita. Tetapi pada dasarnya kita memiliki kondisi-kondisi ini sungguh sebuah keberuntungan. Karena dengan kita memiliki pikiran, maka kita dapat memimpin dan mengarahkan perbuatan jasmani kita dan ucapan kita. Dengan adanya ucapan tentu secara sosial kita dapat berkomunikasi dengan siapapun. Dengan adanya jasmani maka kita dapat melakukan segala hal yang dapat badan jasmani lakukan. Nah, tetapi melalui ketiga hal ini terkadang bisa saja membawa seseorang bisa terjerumus ataupun tidak ke dalam hal yang buruk. Nah, tentu hal demikian akan terjadi tergantung dari individu itu sendiri. Kalau seseorang membiasakan dirinya untuk mengarahkan perilaku badan jasmani dan pikirannya ke arah hal yang buruk, maka seseorang akan bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seseorang akan dapat terjerumus ke hal-hal yang keliru. Nah, dan tentu setiap perbuatan yang dilakukan dan mengarah ke hal-hal yang keliru tentu akan berakibat kepada sebuah derita. Oleh karena itu, dan sangat penting sekali kita untuk menjaga kondisi-kondisi pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Walaupun memang seseorang ketika melakukan suatu tindakan merasa bahwa itu dapat memberikan sebuah kesenangan, dapat memberikan sebuah kebahagiaan untuk dirinya, tetapi orang lain merasa dirugikan, tetap saja apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang masih keliru. Dengan melakukan hal-hal tersebut, pada dasarnya walaupun buah yang dilakukan tidak dapat dirasakan pada saat itu, tetapi bisa saja ketika kondisi-kondisinya mendukung, akibat dari perbuatan buruk dapat memberikan suatu kondisi, yaitu penderitaan. Walaupun mungkin terkadang tidak dapat dirasakan pada saat itu, bisa pada kehidupan ini, bisa juga pada kehidupan yang akan datang. Selain itu pun juga tidak hanya sebatas pada kehidupan ini, tidak hanya sebatas pada kehidupan yang akan datang, tetapi juga bisa dirasakan pada dua kondisi kehidupan, yaitu pada kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Seperti hal yang dirasakan oleh seseorang yang bernama Cunda yang hidup pada kehidupan zaman Sang Buddha. Cunda ini mengalami derita yang sangat besar, tidak hanya dirasakan pada semasa hidupnya, tetapi juga dirasakan pada saat setelah dia meninggal. Apa yang dialami oleh Cunda ketika semasa hidup, bahwa akibat dari perbuatan buruknya, karena ia memiliki sebuah profesi sebagai penjanggal babi, dan ia berprofesi selama 55 tahun lebih, dan ia memiliki sifat yang sangat kejam dan keras hati, sehingga karena sifatnya itu sendiri, untuk melakukan satu kebajikan yang bermanfaat satu pun ia tidak lakukan selama hidupnya. Sehingga apa yang terjadi ketika ia masih hidup sebelum ia meninggal, ia mengalami penyakit yang sangat menyakitkan, mengalami derita yang sangat berat sekali. Ketika ia sakit, ia terkadang meronta-ronta, ia terkadang berteriak-teriak, terkadang ia tidak bisa diam merasakan
rasa sakit yang dialami, tangan dan kakinya itu tidak bisa diam, layaknya seperti babi seperti itu. Dan dikatakan bahwa ketika ia mengalami rasa derita yang sangat kuat itu, sama halnya seperti seseorang ketika merasakan derita di saat berada di neraka. Nah, oleh karena itulah apa yang dilakukan karena tindakan buruknya itu dengan melakukan pembunuhan selama 55 tahun, ia menjadi seseorang yang merasakan derita yang sangat kuat, derita yang sangat besar. Ya, selain itu setelah ia meninggal di hari ke-7, ya, bukan berarti sebatas itu saja ia merasakan derita. Bahkan setelah ia meninggal, ia pun kembali terlahir di alam yang menderita, yaitu di neraka Awici. Nah, itulah penderitaan yang dialami oleh Junda, baik pada kehidupannya di masa ia masih hidup dan di masa setelah ia meninggal. Kemudian ada juga satu orang yang juga serupa mengalami derita di kehidupannya masih hidup dan setelah ia meninggal, yaitu Dewadatta. Akibat perbuatan buruk yang dilakukan setelah ia berbuat kepada Sang Buddha dengan niat buruk untuk membunuh, dengan punya niat iri hati yang begitu besar kepada Sang Buddha, dan dengan niat membunuh dengan menyewa para pemanah, bahkan dengan menjatuhkan batu hingga melukai jari kaki Sang Buddha, bahkan dengan membuat gajah Nalagiri menjadi mabuk sehingga membuat gajah itu menyerang Sang Buddha. Tetapi hal itu tidak sampai terjadi hingga membuat Sang Buddha terbunuh, itu tidak sampai terjadi. Karena tidak puas, maka ia melakukan perbuatan lain, yaitu memecah belah sangga, sehingga sebagian besar dari sangga ikut bersamanya. Nah, sedangkan dikatakan dalam Dhamma bahwa salah satu perbuatan buruk yang paling berat adalah memecah belah sangga. Sehingga apa yang dilakukan oleh Dewadatta ini merasa cukup membuatnya merasa menyesal. Sehingga selama 9 bulan ia merasakan derita yang sangat besar sekali. Ia mengalami penyakit. Tetapi karena penyesalannya itu ia ingin bertemu dengan Sang Buddha, maka ketika di tengah jalan, derita lagi yang dia dapatkan adalah apa yang diharapkannya untuk sampai ke tempat tujuan untuk bertemu dengan Sang Buddha tidak terlaksana. Malahan dia ditelan oleh bumi dan langsung masuk ke neraka Awici. Nah, itulah yang dialami oleh Dewadatta semasa hidupnya. Kemudian jika kita perhatikan bagaimana kondisi-kondisi kehidupan kita saat ini, bahwa tidak hanya jika kita melihat di sekitar kita banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, entah itu dengan melanggar aturan moralitas, dengan melakukan pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Akibat dari perbuatannya itu pun tidak hanya akan dirasakan pada kehidupan yang akan datang, tetapi juga bisa saja ketika seseorang mencuri dan ketahuan, bisa saja ia akan dipukul, bisa saja ia akan dipukul sampai ia merasa menderita hingga ia meninggal dunia. Tentu itu merupakan sebuah derita bagi seseorang yang melakukan perbuatan buruk. Oleh karena itu sebenarnya dari hal apapun yang telah dilakukan oleh orang lain, entah itu perbuatan buruk, tidak semestinya kita langsung mengecap jelek, tetapi setidaknya kita haruslah mengambil sisi positif dari apa yang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Semestinya kita belajar bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak patut untuk kita lakukan. Sehingga kalau kita menghindari apa yang mereka lakukan, maka kita tidak akan mengalami hal yang serupa. Kita tidak akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, dalam hidup ini
kita tidak hanya belajar tentang kebahagiaan saja, tetapi kita bisa belajar dari rasa penderitaan yang dialami oleh orang lain untuk kita dapat memperoleh sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri sambil serta membantu Suki.